kemudahan kita berdoa terlebih dahulu gitu ya, sehingga nanti kegiatan kita, belajar kita semuanya mudah untuk diterima, mudah untuk dipahami gitu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup baik. Ya, teman-teman, hari ini kita mau belajar apa sih, teman-teman? Tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Kemarin kan kita sudah belajar banyak tentang jenis-jenis kultur jaringan. Nah, hari ini adalah materi terakhir, kita akan cerita tentang apa sih fungsinya kultur jaringan. Gitu. Nah, ada macam-macam fungsinya, nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, kayak biasanya mungkin kita absen dulu ya teman-teman ya. Dari siapa dulu nih? Mas Rian Fahreza. Hadir, Bu. Hadir. Nabila Rahdatul Aish. Hadir, Bu. Nabila hadir. Ranggi Gading Sinta Dewi. Hadir. Rega Gustia. Hadir, Bu. Fatona. Hadir, Ibu. Putri Aulia Ramadhani. Hadir, Ibu. Kemudian ada Rizky Kurnia Sandi. Hadir, Ibu. Mas Amri Arif. Hadir, Bu. Mbak Dian Oktavia. Hadir, Ibu. Ya. Oke, kemudian ada Mbak Fadia Wilzadila. Hadir, Bu. Mbak Adinda. Adinda, oh Adindanya banyak ya. Adinda Fitri Nur Farida. Hadir. Oke, kemudian ada Mbak Nurulita. Hadir, Bu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, hari ini ada materi yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Apakah materi itu gitu ya? Ya, langsung aja saya share screen ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Pertemuan ke-15. Pertemuan terakhir sebelum kita ujian akhir semester ya. Jadi dari saya ini adalah materi terakhir tentang pemanfaatan kultur jaringan. Fungsinya buat apa? Nanti kita akan bahas fungsi kultur jaringan untuk perbanyakan, kemudian untuk produksi metabolit sekunder, dan yang terakhir adalah untuk penyimpanan tanaman obat. Kalau dari judul di sini teman-teman udah kebayangkan ya, oh ternyata kultur jaringan itu fungsinya banyak. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata kultur jaringan itu bisa digunakan untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder? Mungkin kemarin sudah dibahas ya sedikit-sedikit di awal gitu ya dari Pak Sukras, Pak Aziz, Bu Refsya gitu ya, bahwa memang kultur jaringan itu tujuannya banyak, entah itu mau pemuliaan tanaman, mau meningkatkan produksi metabolit sekunder, atau memang kita pengen menyimpan materi genetik yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, kita akan bahas untuk pertemuan kali ini. Jadi awalnya kita pendahuluan dulu ya, cerita dulu. Sebelum kita ke materi itu kita cerita dulu. Nah, kalau dari gambar kayak gini, Dek. Ini ceritanya gini, Dek. Ini ada ceritanya, Dek. Teman-teman punya pengetahuan banyak sekali, apalagi teman-teman adalah seorang farmasis ya, yang teman-teman udah dapat materi farmakognosi, botani, fitokimia, udah dapat materinya banyak. Di mana tanaman obat itu sudah banyak sekali digunakan. Banyak sekali digunakan. Apakah hanya untuk obat-obatan saja? Ya mungkin teman-teman namanya tanaman obat ya, berarti digunakan untuk obat-obatan seperti echinacea digunakan sebagai imunomodulator, peppermint bisa digunakan sebagai aromaterapi, chamomile, kemudian apa ini mawar hutan, kemudian calendula, kemudian ada adas manis. Nah, ini adalah jenis-jenis tanaman obat yang mungkin teman-teman sudah tahu banget bahwa
mereka itu fungsinya ada banyak banget. Hasil farmakologisnya banyak banget sehingga sering digunakan sebagai bahan obat-obat tradisional atau bahkan mungkin ada yang digunakan sudah menjadi fitofarmaka begitu kan. Tapi ternyata selain digunakan sebagai obat-obatan, ternyata tanaman-tanaman ini juga banyak sekali digunakan sebagai kosmetik. Jadi sekarang ada yang namanya cosmeceutical. Cosmeceutical itu tidak hanya untuk memperbaiki penampilan saja gitu ya, tapi ada yang juga ditujukan untuk memperbaiki fungsi dari tubuh gitu ya. Kalau kosmetik gitu ya, biasanya dia memang hanya digunakan untuk memperbaiki penampilan saja, bikin kita mukanya nggak terlihat berminyak gitu kan, dikasih bedak, bikin pipi kita tampak merona cantik gitu, pakai blush on, bikin bibir kita tampak merah merekah gitu ya, pakai lipstick, lip gloss, lip balm, apalah oke banget lip-lipan sekarang kan. Nah, nggak cuman itu, ternyata ada juga ya sekarang yang sudah menggunakan tanaman obat itu digunakan sebagai zat aktif yang digunakan sebagai cosmeceutical. Contoh, teman-teman bisa gunakan pegagan ya, Centella asiatica. Sekarang sudah banyak sekali dibuat menjadi serum gitu karena memang dia punya aktivitas antioksidan yang sangat bagus. Dia bisa digunakan untuk mempercepat regenerasi kulit sehingga kalau teman-teman jerawatan gitu ya, itu bekas jerawatnya cepat hilang. Atau bisa digunakan juga nggak cuma sebagai bahan bahan zat aktif saja, ternyata juga bisa digunakan sebagai pewangi gitu. Karena contoh nih peppermint ini sering juga digunakan selain digunakan untuk zat aktifnya sebagai terapi, kita gunakan wangi-wangiannya juga gitu ya. Kemudian selain itu kita bisa gunakan sebagai pewarna. Contoh yang digunakan sebagai pewarna apa sih? Kayak antosian dari bunga-bungaan atau dari buah-buahan. Nah, itu bisa digunakan sebagai kosmetik juga. Jadi tidak melulu tanaman obat ini digunakan sebagai obat-obatan. Nah, sekarang trennya sudah berkembang gitu ya, bahwa penggunaan tanaman obat itu sudah kemana-mana sekarang. Menjadi obat-obatan, menjadi kosmetik, kemudian bisa menjadi suplemen. Nah, itu sudah kemana-mana. Sehingga penggunaan tanaman obat sekarang trennya meningkat, naik set gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu krim muka gitu ya, pokoknya putih cantik gitu ya, tambahinlah merkuri gitu kan. Nah, sekarang kan orang-orang sudah mencari yang aman gitu kan, walaupun pengennya cepat putih gitu ya. Nggak tahu kenapa orang tuh pengennya putih gitu ya, padahal tidak selamanya putih itu cantik gitu. Coba orang yang putihnya karena panu seluruh badan kan nggak cantik juga kan. Jadi nggak harus putih itu cantik. Coba lihat yang nggak putih pun cantik itu contohnya ada gitu. Siapakah dia? Ya Bu Riri, siapa lagi? Oh mantap pula. Ya kan, Mas Amri sampai tersipu-sipu malu, sampai mau muntah ya. Nggak apa-apa Mas, tanaman obat sekarang banyak yang bisa digunakan sebagai anti muntah, nanti boleh minum wedang jahe ya, aman. Oke. Nah ini ya teman-teman mungkin bisa lihat produk-produk yang sudah menggunakan bahan alam sekarang karena trennya sudah naik. Ini contohnya Stimuno. Mungkin teman-teman udah tahu banget gitu ya, karena salah satu fitofarmaka yang paling duluan muncul ya si Stimuno ini dari tanaman meniran gitu ya, Phyllanthus neururi. Nah, ini sudah menjadi fitofarmaka sekarang. Kemudian nggak cuma di sini nih, digoxin. Nah, mungkin teman-teman tahu digoxin ya, dia dari tanaman digitalis lanata, digitalis purpure gitu ya. Kita ambil senyawanya yang namanya digoxin. Nah, ini bisa digunakan sebagai penguat jantung. Kemudian ternyata nggak cuma buat obat-obatan ini juga nodiar nih. Nodiar pakainya dia daun jambu biji campur sama kunyit. Nah, ternyata bisa digunakan juga sebagai kosmetik. Nah, ini dia pakai ekstrak watermelon. Watermelon itu kalau kita semangka ya, ekstrak semangka untuk moisturizing dari bibir. Kemudian dia nih sebut merek ya, si Garnier ini dia bikin masker yang kemudian dia pakai serumnya, zat aktifnya ngambil dari ekstrak
buah delima. Nah, bagus ya. Kemudian ini mungkin dulu teman-teman pernah tahu ini booming sekali di mana-mana muncul ya, di mana dia pakai ekstrak aloe vera 92% digunakan sebagai shooting gel. Kemudian ini juga pernah booming sekali merek ini ketika dia mengeluarkan serum dari biji green tea. Kemudian mungkin teman-teman tahu ini adalah produk yang di mall di mana-mana ada gitu ya, The Body Shop. Mereka itu memang mengusung konsepnya back to nature. Mereka selalu ngambilnya dari bahan alam dan itu mereka ngambilnya yang organik gitu ceritanya. Saint Ives gitu juga dia ngambil dari Iki apa jenenge, Dek? Ini loh, yang buat lalapan ini loh kok ngeblank saya. Timun sama melon. Nah, jadi yang kayak gini-gini mereka ngambil dari bahan alam deh. Sehingga dengan makin banyaknya produk-produk, makin banyaknya permintaan pasar akan penggunaan bahan alam, jadinya kayak gini, kebutuhan bahan baku dari tanaman, dari bahan alam itu meningkat. Kemudian dengan kebutuhan yang meningkat ini, apakah petani-petani itu bisa menyediakan benih tanaman yang sehat dan juga jumlah yang cukup? Apakah bisa gitu ya? Maka gimana caranya si Pak Tani ini bisa menyediakan benih tanaman yang efisien sehingga kita bisa ngikutin, bisa mengimbangi dengan demand atau kebutuhan pasar gitu ya. Jadi kalau kita harusnya supply sama demand itu seimbang. Ketika demand-nya itu meningkat, supply-nya itu sedikit, yang terjadi nanti adalah kelangkaan. Nah, atau ketika supply-nya supply-nya banyak, demand-nya sedikit lah, malah ini nanti jadinya harganya jatuh gitu ya. Jadi gimana caranya ini bisa mengimbangi. Ketika kebutuhan bahan baku meningkat, jangan sampai ada terjadi kelangkaan sehingga nanti harganya menjadi mahal kah, atau sehingga nanti terjadi eksploitasi berlebihan kah dari si tanamannya gitu ya. Jadi gimana caranya kita pengen menjamin dari ketersediaan si bahan baku. Ya tadi bahan baku dari Tilanthus niruri, dari si timun, dari si green tea, ini kita pengen jamin ketersediaannya bahwa dia tuh ada. Nggak cuman ada, tapi memang benih tanamannya sehat, jumlahnya cukup, kualitasnya bagus. Nah itu. Nah, padahal ini tadi kan pengennya kayak gini nih, pengennya kita bisa menyediakan seperti ini. Yang terjadi adalah Pak Tani itu punya keterbatasan dalam menyediakan bahan baku ini. Kenapa? Karena ada hambatan dalam membudidayakan si tanaman ini. Jadi tadi si yang dulu pernah booming banget kulit manggis booming banget, atau buah merah yang dari Papua dulu sempat booming sekali. Sehingga permintaan di pasar itu sangat tinggi, tapi dengan adanya keterbatasan penyediaan, dengan adanya keterbatasan dalam budidaya, maka ya sudah orang itu akan melakukan eksploitasi berlebih terhadap tanaman yang sudah ada. Jadi dipanen secara berlebihan, yo sing gede, yo sing cilik, semuanya dipanen. Apa yang terjadi kalau kita melakukan eksploitasi berlebih? Habitatnya rusak, Dek. Habitatnya rusak, benih-benih itu nggak akan kemudian bisa tumbuh sampai gede dipanen lagi, enggak. Ya, karena berlebihan kita eksploitasi tadi. Nah, habitatnya rusak, bahkan kemungkinan terburuknya bisa jadi tumbuhan yang kita eksploitasi berlebihan tadi menjadi punah. Sedih deh tuh, dikasih emot sedih banyak, sedih banget kan, teriris-iris hati adik. Nah, jadi inilah mengapa kita memerlukan suatu terobosan, terobosan. Kayak apa Bu terobosan ya? Underpass Bu terobosan ya Bu ya. Kita membutuhkan suatu cara lain gitu ya, yang udah nggak ya bukan budidaya secara konvensional lagi gitu ya. Kita memerlukan cara baru. Cara apakah itu? Ya ini yang kita lakukan gitu ya. Kita melakukan konservasi secara in vitro. Kenapa kita melakukan konservasi secara in vitro? Ya ini karena kita punya banyak
keuntungan kalau kita pakai konservasi secara in vitro. Yang pertama, kita bisa menghemat area tanam. Teman-teman kemarin sudah belajar banyak gitu ya tentang teknik-teknik kultur jaringan, bahwa ketika kita mau mendapatkan planlet gitu ya, planlet atau benih dari kultur jaringan itu kita nggak perlu kok kemudian punya tanah berhektar-hektar, itu nggak perlu gitu ya. Jadi kita cuma perlu mainnya di lab pakai cawan petri dan kawan-kawan gitu ya. Jadi hemat untuk area tanamnya. Kemudian hemat tenaga kerja. Jadi yang nanam nggak perlu kita kemudian buruhke, what is buruhke? Merekrut banyak petani gitu ya untuk menanam kentang banyak-banyak gitu ya. Nah itu nggak perlu karena kita bisa membuat kemarin apa namanya microchip sama apa sih, microtuber sama setelah mikro apa? Apalah itu anak tuber itu tadi. Nah sehingga hemat tenaga kerja yang ngerjain ya cuma si peneliti itu tok sendiri pun nggak masalah gitu ya. Hemat biaya juga, hemat waktu juga, karena seperti yang kemarin kita lihat dengan melakukan kultur jaringan kita itu bisa memangkas banyak sekali waktu yang dibutuhkan gitu ya. Kita bisa mempersingkat waktu dari pemuliaan tanaman. Kemudian keuntungan yang lain adalah terhindarnya jaminan kehilangan genotip karena cekaman biotik dan abiotik. Namanya aja kita melakukan secara in vitro. Segala perlakuan itu kita segala perlakuan itu kita kendalikan, ya cahayanya, ya suhunya, ya nutrisinya, sehingga ini nggak ada lagi ancaman-ancaman kayak kemudian saya punya tanaman kemudian ayam tetangga lewat kok kemudian dicucuk rusak gitu kan, atau kemudian hujan terus-menerus sehingga kemudian si akarnya membusuk rusak, atau kemudian di sana terserang hama atau bagaimana, kan banyak sekali cekaman biotik dan abiotik yang bisa terjadi ketika dia ditaruh bebas di luar gitu kan. Nah, kalau kita lakukan secara in vitro semuanya itu bisa kita kendalikan. Jadi kita bisa jamin kita nggak akan mengalami kerusakan karena cekaman biotik dan abiotik. Kemudian memudahkan dalam pertukaran plasma nuftah ambuh lakwi. Nah, kan jadi ceritanya kayak yang kemarin kita ceritain bahwa kita bisa melakukan persilangan gitu ya, kita bisa melakukan persilangan, melakukan membuat suatu tanaman hibrid gitu ya. Nah, ini pakai konservasi secara in vitro ini. Nah, sehingga dengan konservasi in vitro ini dan dengan segala kelebihannya ini, kita bisa memenuhi kebutuhan bibit tanaman obat yang itu kita bisa jamin kualitasnya dan kita bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. Dan nggak perlu pusing-pusing lagi gitu ya. Waduh, tanaman saya baru mau bikin bibitnya aja udah diserang sama hama. Waduh, saya cuma dapatnya sedikit gitu kan. Nah, makanya ini bisa menjadi salah satu pilihan atau terobosan ketika kita mau membudidayakan si tanaman kita dengan adanya demand yang makin meningkat tadi. Nah, ini teknik kultur jaringan itu dikembangkan untuk perbanyakan dan juga penyimpanan pada tumbuhan obat yang tergolong langka dan juga spesies tumbuhan obat yang sangat terbatas populasinya di alam. Jadi kalau teman-teman punya tanaman-tanaman yang kok itu rasanya sudah mulai terancam punah gitu ya, populasinya sudah mulai langka, maka teman-teman bisa kembangkan dengan kultur jaringan ini dalam lingkungan yang bisa dikendalikan gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan perbanyakan dengan baik dan cepat. Nah, kemudian ini manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan perbanyakan terhadap benih-benih yang unggul. Kemudian, teman-teman bisa melakukan perakitan ya, dirakit gitu ya ceritanya, teman-teman nyari sifat-sifat yang baik gitu ya dari varietas-varietas yang unggul gitu, dirakit di gimana caranya gitu ya sehingga teman-teman mendapatkan suatu benih yang baik sifatnya. Melalui apa? Ya di sana ada variasi somaklona.
Kemudian seleksi in vitro untuk cekaman lingkungan biotik dan abiotik, yaitu tadi ya, dengan kita melakukan secara in vitro, maka faktor-faktor pengganggu seperti ini bisa kita eksklusi. Kemudian pertukaran plasma nutfah dan juga produksi metabolit sekunder. Kita bisa meningkatkan produksi dari metabolit sekunder di sana. Nah, ini adalah teknologi kultur jaringan. Itu bisa diaplikasikan untuk apa aja sih, gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa gunakan untuk melakukan perbanyakan tanaman secara massal. Untuk apa? Untuk tanaman-tanaman obat yang populasinya terbatas. Contohnya apa? Contohnya ya buah merah tadi kan. Oh, dia memang endemik, cuman adanya di Papua saja, nggak bisa numbuh di Jawa atau bagaimana gitu kan. Jadi memang ada tanaman-tanaman yang populasinya terbatas atau bahkan populasinya yang hampir punah gitu ya. Jadi kita bisa aplikasikan kultur jaringan ini untuk tanaman-tanaman yang seperti itu. Kemudian kita bisa aplikasikan juga untuk mendapatkan metabolit sekunder yang tinggi gitu ya. Kita pengen meningkatkan produksi dari metabolit sekunder. Jadi kalau umpamanya teman-teman umpamanya tadi pengen ngambilnya digoksin dari digitalis lanata gitu. Kemudian untuk mendapatkan 2 gram digitoksin, teman-teman harus panen 8 kilo digitalis lanata gitu. Padahal satu pasien itu butuh dosisnya berapa gitu kan. Maka dengan menggunakan kultur jaringan tanaman ini, teman-teman bisa meningkatkan produksi dari digitoksin tadi gitu. Kemudian pelestarian plasma nutfah termasuk jenisnya. KJT usaha sosial dengan Oke, dengan kultur jaringan tanaman obat, teman-teman melakukan yang namanya seleksi sel gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman itu mengotak-atik gitu ya, mengotak-atik. Mencari komposisi medium atau media yang paling optimum untuk mendukung si tanamanmu ini untuk bisa memproduksi metabolit sekundernya gitu. Jadi teman-teman bisa cari media yang paling optimum yang bisa mendukung produksi dari metabolit sekundernya. Kemudian pendekatan bioteknologi atau kultur secara in vitro itu teman-teman bisa mendapatkan senyawa penting dari tumbuhannya. Ini senyawa penting ini adalah senyawa kandungan obatnya. Bagaimana caranya? Nah, teknik yang dapat dikembangkan antara lain teman-teman bisa pakai kultur kalus. Kultur kalus, kemudian kultur akar maupun produksi akar rambut. Nah, dari sana teman-teman bisa dapatkan metabolit sekunder atau kandungan kimia obat yang lebih tinggi gitu ya. Kultur kalus. Nah ini, tadi kan ada 3 digunakan untuk ada 3 digunakan untuk perbanyakan, kemudian untuk produksi metabolit sekunder, dan juga untuk penyimpanan tanaman obat. Nah, sekarang kita gunakan untuk perbanyakan dulu ya. Nah, ini adalah teknik kultur jaringan yang kita gunakan untuk perbanyakan dari benih tanaman obat. Nah, ini adalah permasalahan yang terjadi saat ini. Bahwa untuk menyediakan benih secara konvensional itu ada suatu masa yang namanya masa dorman gitu ya, masa dormansi. Di mana pada masa dormansi ini nggak akan ada tunas yang numbuh pada musim kemarau. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa mendapatkan benih walaupun kita masih ada di musim kemarau gitu ya? Solusinya kultur jaringan.
Bagaimana caranya? Ya kita menjaga pasokan dari benih, kita bisa menjaga pasokan dari benih dan stok tanaman steril sehingga kita bisa apa namanya? Apa solusi yang diharapkan? Nah, ini apa solusi yang kita harapkan? Solusi yang kita harapkan adalah dengan melakukan kultur jaringan kita bisa menjaga pasokan dari benih dan juga stok tanaman steril gitu ya. Jadi sewaktu-waktu diperlukan tuh selalu ada gitu, walaupun musim kemarau, musim hujan, musim badai, musim rambutan, musim apalah musim uas gitu ya. Nggak ada nih kalau tanaman nggak peduli mau musim uas UTS dia mah numbuh aja gitu ya. Nah, jadi mau musim apapun dia nggak peduli dengan masa dormansi ini gitu ya. Kita bisa kembangkan melalui kultur jaringan. Nah, ini faktor penentu keberhasilan perbanyakan secara cepat untuk tanaman obat melalui metode ini, kultur in vitro ini. Nah, ini mempengaruhi kemampuan biakan untuk menghasilkan tunas yang banyak dalam periode waktu tertentu. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi gitu ya, yang bisa menentukan keberhasilan dari si proliferasi tunas gitu ya. Yang pertama adalah sumber dari eksplannya. Nah, ini udah berkali-kali saya jelaskan gitu ya bahwa eksplan itu teman-teman dapatkan dari mana? Apakah dari tanaman yang sehat, dari tanaman yang keriting, dari tanaman yang udah ketuaan, dari tanaman yang masih kemudaan, atau bagaimana. Kemudian jenis media yang teman-teman pilih. Apakah media yang teman-teman pilih itu sesuai dengan tanaman yang akan teman-teman picu proliferasi dari tunasnya. Kemudian ZPT-nya. Hormonnya itu benar enggak sih yang teman-teman tambahin, apakah benar auksinnya lebih banyak dari sitokinnya, apakah sitokinnya lebih banyak dari auksinnya, ataukah mereka harusnya sama banyak. Apakah pakainya harus 2,4-D, apakah nggak boleh pakai 2,4-D, nah itu masing-masing berbeda. Kemudian kondisi lingkungan dari kultur. Nah ini juga teman-teman perlu lihat, apakah teman-teman perlu membuat lingkungannya itu menjadi lingkungan yang gelap, terlindung dari cahaya, atau lingkungan yang lembab, atau lingkungan yang bagaimana, itu juga mempengaruhi dari proliferasi dari si tunasnya. Manipulasi formula dari media dasar dan juga manipulasi dari zat pengatur tumbuh yang ditambahkan di sana itu bisa mengoptimalkan aktivitas pembelahan sel dan juga multiplikasi dari tunas. Jadi teman-teman banyak-banyak membaca literatur sehingga teman-teman bisa dapatkan yang paling bagus dan juga media yang paling bagus itu yang komposisinya seperti apa. Tentu saja walaupun kita ngelihat literatur gitu ya, literatur bilangnya kita butuhnya pakai medianya adalah NAA. Nah, kemudian media NAA harus ditambahkan dengan gliserol, kemudian harus kok gliserol sih harus ditambahkan dengan hormon auksin, ditambahkan dengan hormon sitokin dengan perbandingan sekian. Tapi ketika teman-teman masuk lab, tidak tentu itu benar-benar berhasil. Jadi masih teman-teman perlu lakukan optimasi di sana. Nah ini adalah manipulasi formula media dan juga ZPT untuk masing-masing tanaman berbeda. Jadi ini adalah ringkasan, bukan ringkasan ya, contoh-contoh saja dari tanaman-tanaman yang memiliki yang membutuhkan media dan juga ZPT yang berbeda-beda. Ini mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya tanaman Pimpinella puacan, atau teman-teman mungkin tahu nama populernya adalah purwoceng, ya. Purwoceng ini adalah tanaman yang masuk kategori endangered atau dia itu hampir punah. Apalagi dulu booming banget gitu ya bahwa purwoceng ini bisa digunakan sebagai afrodisiak. Kemudian penambah stamina, maka para bapak-bapak seluruh Indonesia, ya enggak bapak-bapak seluruh Indonesia ini. Pokoknya para bapak-bapak yang membutuhkan aktivitas afrodisiak ini langsung mencari nih si purwoceng ini. Nah, dibabat habis gitu kan.
habis-habisan di eksploitasi. Maka padahal si purwoceng ini nggak banyak gitu ya, ketersediaannya tidak banyak, maka dia dikategorikan sebagai tanaman endangered ya, atau hampir punah. Nah, ini bagian yang digunakan dari purwoceng ini apa sih? Yang digunakan ini adalah bagian seluruh bagian tanamannya. Tapi kalau teman-teman mau tahu bagian yang paling berkhasiat itu bagian apanya gitu ya, yang paling berkhasiat adalah bagian dari akarnya. Nah, dengan statusnya dia ini, yang dia ini banyak dicari gitu ya, dan dia sudah termasuk dalam kategori endangered, maka kita bisa lakukan kita bisa lakukan pemuliaan tanaman, kita bisa budidayakan dia gitu ya dengan memanipulasi media yang digunakan. Jadi teman-teman bisa gunakan medianya adalah MS ditambah dengan kin gitu ya. Nah, ini sudah ada jurnalnya. Ini mungkin kalau teman-teman lihat di sini, nah ini contoh iklannya gitu ya. Purwoceng herbal lelaki sejati, insya Allah berkhasiat, memelihara stamina, meningkatkan gairah seksual, memperbaiki kualitas sperma, menyegarkan badan setelah beraktivitas berat. Formulasi tepat, reaksi cepat. Udah kayak orang di radio belum? Kayak gitulah ceritanya ya. Si Purwoceng ini memang sudah teruji juga bahwa dia memang punya aktivitas afrodisiak gitu ya. Makanya banyak sekali dicari Purwoceng. Kemudian tanaman selanjutnya adalah keladi tikus atau Typhonium flagelliforme. Typhonium flagelliforme. Nah, jadi dia punya zat aktif. Nah, ini keladi tikus. Mungkin teman-teman pernah lihat ya keladi tikus. Seperti inilah keladi tikus ya. Jadi dia punya kandungannya adalah alkaloid, saponin, steroid, dan glikosida. Dan ini sudah ada penelitiannya bahwa keladi tikus itu punya aktivitas untuk menghambat perkembangan dari sel kanker gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan perbanyakan secara in vitro dari keladi tikus, maka media yang teman-teman perlukan adalah media MS ditambah dengan IBA. Nah, dengan media yang kita manipulasi ini, kita bisa meningkatkan hasil dari meningkatkan multiplikasi dari si keladi tikus sehingga nanti kita bisa dapatkan hasilnya banyak. Ini contoh produk yang ada di pasaran ya, ini masih kategorinya masih jamu. Keladi tikus, Toga Nusantara. Keladi tikus. Kemudian pule panda, Rowelvia serpentina. Dia adalah dia masuk dalam keluarga Apocynaceae gitu ya, dan ini sama, dia juga sudah dinyatakan langka dan terancam punah gitu ya. Dia sudah dinyatakan langka, terancam punah juga si pule panda ini. Nah, yang diambil apanya sih? Yang diambil adalah akarnya gitu ya. Dan ini mereka biasanya ngambil langsung dari hutan gitu ya. Nah, karena memang pule panda ini permintaannya tinggi, manfaatnya banyak deh, manfaatnya macam-macam, sehingga permintaan pasar itu tinggi. Dan pule panda itu enggak banyak orang yang membudidayakan, sehingga orang-orang itu langsung aja nyari ke hutan, kemudian dibabat aja gitu ya. Dengan cara yang seperti itu, apalagi permintaannya banyak, dipanennya ngambil dari hutan, langsung membabi buta, membabi ngesot gitu kan. Jadi dieksploitasi secara berlebihan gitu ya. Jadi dipanen secara berlebihan. Nah, ini nggak bagus ke depannya. Karena bisa merusak habitatnya si pule panda ini. Nah, ini faktor lain yang menyebabkan kelangkaan adalah bagian yang dimanfaatkan ini adalah akarnya. Nah, kalau ya teman-teman tahu lah ya, tanaman kalau yang diambil udah akarnya, ya atasnya nggak bakal hidup gitu kan. Jadi gimana dia mau nyari makan gitu ya, jika tulang punggung keluarganya saja dibabat habis gitu kan. Jadi tanaman ini sulit untuk diperbanyak secara konvensional dan juga penyebarannya pun terbatas. Hanya ada di daerah pegunungan pada wilayah-wilayah tertentu.
Jadi kalau teman-teman nyari pule panda ini kok di daerah pantai, nggak nemu gitu ya, di dataran rendah nggak nemu karena dia adanya di pegunungan. Zat aktif apa sih yang dikandung oleh pule panda? Nah, pule panda ini dia mengandung reserpin, resinamin, kemudian juga ajmalin. Fungsinya buat afrodisiak, bukan. Ini fungsinya sama ya. Ajmalin apa? Iya benar. Ajmalin buat afrodisiak juga, menambah stamina, diuretik. Ini kalau yang di yang diiklanin kapsul curah. Wah, curah loh ini teman-teman. Jadi dia jualnya kapsul curah, akar pule panda. Guguran dek dia jualnya dek. 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Isi 600 mg kapsul halal. Manfaat mengurangi nafsu makan, luka akibat gigitan ular atau kalajengking, insomnia, penyakit kulit dan bisul, menurunkan tekanan darah, sakit tenggorokan, meningkatkan vitalitas pria, kejang pada penyakit ayan dan epilepsi, gangguan syaraf. Ini teman-teman juga harus belajar ya bahwa kalau teman-teman punya jamu, membuat klaim untuk iklan itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh memberikan janji-janji yang terlalu muluk gitu ya. Kalau kalian mau menjanjikan yang muluk-muluk, cukuplah sama gebetan kalian saja gitu ya, lalu hempaskan dia jauh-jauh ke bumi. Tapi kalau urusan sama jamu-jamuan, jangan membuat janji-janji palsu kepada si konsumen gitu ya. Jadi manfaatnya tulis aja di sana, membantu mengurangi nafsu makan, membantu meringankan gejala insomnia gitu ya. Kalau kayak gini kan seakan-akan cesplem mantap ulala gitu ya. Padahal tidak bisa seperti itu. Nah, ini adalah pule panda. Nah, pule panda sebenarnya bisa digunakan banyak bagian tanamannya, seluruh bagian tanamannya, namun yang paling berkhasiat adalah bagian akarnya. Yang inilah yang kemudian membuat dia semakin sulit untuk dibudidayakan karena ketika teman-teman panen akarnya akarnya sampai habis, atasnya akan mati. Ini perbanyakan produksi benih secara in vitro, ada 2 penelitian gitu ya yang sudah meneliti. Yang pertama adalah Mbak Yunita dan juga Mbak Lestari di sana tahun 2011 dia pakai medianya adalah MS ditambah IBA ditambah lagi pakai IP. Kemudian si Mbak Lestari ini kemudian join lagi sama Mbak Mariska gitu kan, bahwa kemudian dia mencoba lagi pakai media yang lain, MS sama BA, tapi dia menggunakan dosis yang berbeda. Kalau tadi dia pakai dosisnya 0,1 mg per liter, di sini dia coba naik kalau di sini tadi, oh iya ya, di sini dia naikkan menjadi 0,8 mg per liter. Kemudian, nah ini teman-teman tahu lah ya, ADAS ya, Funiculum vulgare. ADAS ini banyak dipakai sama ibu-ibu untuk untuk bikin bumbu gitu ya. ADAS, Funiculum vulgare. Fungsinya buat apa sih? Dia fungsinya untuk obat batuk, untuk mengatasi mules-mules, sariawan gitu ya, untuk melegakan tenggorokan. Bahkan ada penelitian yang dia bisa digunakan sebagai anti kanker, antioksidan, anti platelet, anti trombotik, anti spasmodik, banyak banget fungsinya ya. Kenapa? Karena ternyata dia punya macam-macam zat aktifnya. Zat aktif yang dikandung sama si ADAS ini adalah anetol. Kemudian minyak atsirinya banyak sekali juga, dia punya velandren, metilkafikol, pinen, sama limonen gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan perbanyakan ADAS secara in vitro? Nah, media yang digunakan lagi-lagi MS, nah, kemudian ditambah sama NAA sama BA. Nah, ini bisa digunakan untuk pembentukan dari tunas si ADAS. Ini sudah dilakukan penelitian pada tahun 2015. ADAS ya, sekarang sudah ada kapsulnya. Kabar gembira untuk kita semua, banyak tanaman kini ada kapsulnya. Tinggal cemplung gitu ya. Nah, ini jahe, Zingiber officinale gitu ya. Ini
ini kayak primadonanya dari si tanaman obat gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat kok jamu-jamuan itu banyak sekali, dari sekian banyak komposisi muncul jahe di sana gitu ya. Karena memang jahe ini unggulan gitu, prospeknya sangat besar untuk dunia industri bahan alam tuh prospeknya sangat besar. Zat aktif apa sih yang dikandung sama si jahe gitu ya? Banyak sekali zat aktif yang dikandung sama si jahe. Ada zingiberin gitu ya, kemudian kamfen, lemonin, borneol, sogaol gitu ya, sineol, velandren. Ini mungkin teman-teman tahu ada zingiberol, gingerol, zingeron, gliserol, paradol. Ini adalah zat aktif yang dikandung oleh si jahe, sehingga kemudian dia punya banyak sekali aktivitas farmakologis ya. Mungkin teman-teman tahu tadi ya digunakan sebagai obat flu. Kayak tadi Mas Amri agak mual dengan apa namanya obrolan Bu Riri, rasanya pengen muntah. Nah ini bisa digunakan sebagai anti muntah gitu ya, anti emetik. Makanya kalau ibu-ibu hamil gitu ya pada trimester pertama rasanya kok apa namanya itu apa sih muntah-muntah di awal kehamilan namanya? Ya itulah muntah-muntah di awal kehamilan. Yes, morning sickness ya, kesakitan pagi-pagi apa sih? Morning sickness ya, dia suka mual-mual pagi hari. Nah itu biasanya diminumin wedang jahe karena memang bisa digunakan sebagai anti emetik. Nggak percaya, cari jurnalnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit lambung, digunakan untuk radang tenggorokan gitu ya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu, nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu gitu ya bahwa bagian yang digunakan adalah bagian rimpangnya. Banyak sekali kemudian teman-teman sudah bisa mendapatkan atau melihat gitu ya sediaan-sediaan di pasaran yang dia menggunakan si jahe ini. Ini contohnya adalah raw 100% apa namanya jahe. Jadi ini cuman jahe raw gitu ya, bukan ekstrak yang ini mah. Yang ini benar-benar hanya jahe, kemudian diserbukkan, dimasukkan ke dalam kapsul, dan dia klaimnya cancer, tumor, GERD. Nah, ini. Kalau yang ini pure ginger powder sama, yang ini juga apa namanya? Yang ini juga ngambilnya adalah serbuk dari jahenya. Ada juga yang ngambilnya sudah merupakan ekstrak dari jahenya, ada yang sudah ngambil bikin apa namanya, bikin wedang jahe gitu ya. Jadi yang diambil adalah perasan dari jahenya, kemudian diolah dengan gula gitu ya. Jadi kemudian tinggal diseduh saja. Nah, jahe ini sudah macam-macam sediaannya. A to Z ada semuanya. Nah, ini untuk perbanyakan si jahe untuk propagasi secara massalnya sudah diteliti oleh Mas Abbas gitu ya. Mas Abbas meneliti bahwa ketika teman-teman mau melakukan propagasi secara massal terhadap jahe, teman-teman bisa pakai medianya adalah MS dan juga BA. BA-nya yang dipakai 4,5 mg per liter. Jahe. Ini saudaranya jahe, mungkin kalau para lelaki gitu ya suka kebalik jahe sama kencur. Karena memang sama-sama wangi, walaupun saya nggak ngerti kenapa bisa-bisanya ketuker antara jahe dan kencur, karena wanginya beda banget gitu ya. Memang sama-sama ada bau khas aromatik, tapi ini khasnya beda banget gitu ya, jahe sama kencur. Kencur, Kampferia galanga. Nah, ini dari namanya aja Kampferia galanga, zat aktifnya kamfen. Si kencur ini dia bisa digunakan untuk menghilangkan lelah, kemudian radang anak telinga, memperlancar haid, menghilangkan darah kotor, digunakan sebagai antiseptik, sehingga ketika teman-teman ada radang tenggorokan gitu ya, nah teman-teman bisa kemudian pakai si kencur ini. Saya ingat banget dulu waktu SMP sama SMA itu sama guru musik itu suruh makan kencur, dikremus, ditelan begitu saja, betul-betul tidak manusiawi gitu ya. Katanya itu biar apa namanya suaranya teman-teman itu terjaga gitu, biar kalau nyanyi, kalau ngomong itu suaranya bagus, nggak sember, itu pakai kencur katanya. Tapi
setelah saya belajar, dulunya sih nggak percaya ya, cuman taunya oh iya ya seger aja diminum. Tapi setelah saya tahu, setelah kita sudah belajar di ilmu farmasi, oh iya ternyata kencur ini memang punya aktivitas sebagai antiseptik dan juga anti radang gitu ya. Sehingga benar banget kalau teman-teman pengen menjaga pita suara teman-teman tetap berkualitas, makanlah kencur, dikeremusi tiap hari gitu ya. Pelan itu, makan itu gitu. Saya ingat banget dulu sama Bu Diah suruh makan itu, wah kejam sekali hidup ini. Nah, kenapa sih kok dia punya aktivitas yang seperti ini? Ternyata zat aktif yang ada di dalam kencur ini banyak. Ada sineol, kemudian ada asam metil kanil, pentadekaan, asam sinamat, etil ester, kamfen tadi saya sudah kasih tahu gitu ya, alkaloid, kemudian etil parametoksisinamat, banyak sekali senyawa-senyawa yang dikandung sama si kencur. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perbanyakan kencur ini secara in vitro? Nah, ini juga Mbak Lestari sudah melakukan penelitian barengan sama Mbak Utami gitu ya, bahwa dia makainya adalah media MS ditambah dengan tidiazuron sama pakai BA. Dengan media ini kita bisa menginduksi untuk penggandaan dari tunasnya kencur. Mungkin teman-teman kalau di dapur gitu ya, di dapur punya kencur, kencurnya didiemin aja, nggak pernah dimasak gitu ya. Tapi jangan kencur yang dimasukin kulkas ya. Kencurnya biasa aja, gelindingin aja gitu di dapur gitu kan, nggak pernah dimasak, nggak pernah dipakai. Nanti dia akan muncul tunas-tunas pada buku-bukunya. Nah, itulah yang akan kita perbanyak gitu ya. Kita gandakan si tunas ini pakai kultur jaringan. Nah, pakai medianya MS, tidiazuron ditambah dengan BA. Kemudian ada temu mangga, Curcuma henane. Ya, temu mangga. Nah, ini kenapa dibilang temu mangga, karena memang kuningnya tuh cakep kayak mangga gitu ya. Ini temu mangga ini banyak digunakan sebagai campuran pada ramuan jamu. Walaupun mungkin yang lebih common untuk dipakai adalah temulawak gitu kan, kemudian kencur, jahe, tapi ada juga ini sih temu mangga ini, Curcuma henane. Dia mengandung zat aktifnya adalah flavonoid, kurkumin sama seperti saudara-saudara kurkumanya yang lain gitu ya. Dia di sana, kemudian dia juga punya riboflavin. Fungsinya apa sih temu mangga? Nah, temu mangga teman-teman bisa gunakan untuk mengecilkan peranaan katanya ya, mengecilkan perut, obat sakit perut dan peluruh angin. Nah, jadi kalau teman-teman kembung gitu ya, biar angin yang ada di perut itu cepat keluar, hempaskan gitu ya, biar banyak kentut-kentut, banyak sendawa. Nah, ini bisa pakai temu mangga. Sediaannya juga sudah banyak sih sebenarnya, ada di pasaran. Ada yang bikin ekstraknya, ada yang bikin kapsul berisi serbuk rawnya seperti ini. Curcuma manggarizoma. Oh, dia pakai nama apa nih? Curcuma manggarizoma. Nih, membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Sebenarnya nggak cuma pada penderita kanker sih, gitu kan, dia imunomodulator juga, bisa meningkatkan sistem imun. Nah, ini perbanyakannya dia secara in vitro, kita bisa menghasilkan benih temu mangga secara massal itu pakai medianya Gamborg, ditambah dengan kinetin, nah ditambah dengan THI. Itu sudah diteliti sama Hutami dan juga Purnamaningsih 2003. Loh Bu, tua amat Bu literaturnya. Oke, kalau kalian menemukan yang lebih baru, boleh banget disampaikan gitu ya Bu. Saya melihat gitu ya bahwa ada penelitian terbaru pada temu mangga juga gitu ya. Kok kemudian perbanyakannya itu lebih oke, lebih OY, medianya beda lagi. Oh, no problem gitu ya. Karena yang namanya penelitian, yang namanya jurnal ilmu itu selalu berkembang. Mungkin peneliti A itu nemunya begini, peneliti B nemunya begini, itu sangat lazim gitu ya, sangat bisa gitu. Nah, ini pegagan atau Centella asiatica. Pegagan ini booming banget ya, ketika kemarin si dia sopo iki jenenge
dia mengeluarkan serum gitu ya. Siapa sih dia tuh mereknya? Nggak tahulah dia, saya nggak ngikutin. Nah, dia ngeluarin serum yang kemudian serumnya ini dia mengandung si ekstrak dari pegagan ini. Serumnya ini mengandung ekstrak dari pegagan ini dan ternyata testimoninya wow gitu ya. Nah, kemudian semua merek bikin mitunya. Nah, contohnya ini kayak Mamonde ini juga ngeluarin apa namanya? Pakai ekstrak pegagan juga, hanya saja yang ini toner ya, dia bukan serum. Bedanya toner sama serum tuh apa sih? Ya belajar teknologi sediaan farmasi sana. Bedanya serum apa sama gel apa? Itu udah beda ranahnya ya. Nah, si pegagan ini dia punya zat aktifnya adalah macam-macam. Dia punya isotangkunisid, kemudian dia punya tangkunisid, asiatikosid. Nah, ini yang apa namanya? Yang terkenal adalah si asiatikosidnya ini. Kemudian ada madasiatic acid, brahminosid, brahmic acid, madekasosid ya. Banyak sekali kandungan dari si pegagan atau Centella asiatica. Dulu waktu saya SMA itu suruh ngapalin loh, pegagan itu familinya apa, kemudian dia nama tanaman asal apa, sinonimnya apa gitu. Saya masih ingat pegagan ini sinonimnya daun kaki kuda sama daun centelan. Macam-macam ternyata ya, dari masing-masing daerah itu punya sebutan tanaman yang berbeda-beda gitu. Kayak pegagan ini dia ternyata pada beda daerah beda nama. Ada yang bilang namanya pegagan, ada yang bilang namanya daun kaki kuda, ada yang bilang namanya centelan gitu ya. Ini adalah si Centella asiatica. Untuk perbanyakan secara in vitronya media yang dipakai umum aja, pakainya MS ditambah dengan BA. Nah, ini ada yang melakukan apa namanya? Melakukan review gitu ya, jenis-jenis dan konsentrasi ZPT yang digunakan untuk membuat multiplikasi tunas melalui jalur organogenesis. Jadi dia melakukan kultur jaringan organogenesis gitu ya. Nah, pakainya multiplikasi tunas. Nah, ini ada beberapa tanaman yang dia pakai di sana. Ada jahe, ada pulau sari, pule panda, purwoceng, inggu, daun dewa, kencur. Nah, ternyata masing-masing dari tanaman ini, nah itu punya media yang berbeda-beda. Ya, namanya aja review ini dia mencari dari banyak artikel gitu ya. Jadi dia cuma ngumpulin data-data primer, dia ngelihat apa namanya, ngelihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang, kemudian dia ambil datanya digabungkan gitu ya, dibandingkan. Nah, di sini dia ngeringkes gitu bahwa jahe ternyata eksplan yang dipakai adalah tunas dari rimpangnya, media yang dipakai ini. Kemudian pulau sari yang dipakai adalah setek satu bubuknya. Nah, medianya beda lagi. Pule panda medianya sama kayak jahe dengan konsentrasi BA yang berbeda. Yang dipakai setek juga, setek buku kalusnya juga. Purwoceng mata tunasnya yang dipakai, medianya beda. Nah, ini reviewnya orang, resumnya orang terhadap penggunaan media dan juga ZPT untuk multiplikasi dari tunas, gitu ya. Jadi kita pengen mengembangkan tunas melalui jalur organogenesis. Ketika teman-teman pakai ZPT-nya sitokinin gitu ya, sitokinin pakai BA atau kinetin gitu ya, mostly ini kebanyakan digunakan untuk proliferasi tunas. Tapi kalau teman-teman pakainya ZPT auksin, nah itu kayak IBA, IAA, nah itu dia akan menginduksi bukan tunas, yang diinduksi adalah perakarannya gitu ya. Selain itu BA dan juga kinetin itu bisa digunakan bisa menggunakan zat pengatur selain BA dan juga selain kinetin, teman-teman juga bisa pakai ZPT, pakai THI atau tidiazuron. Ini tadi sudah ada pakai siapa sih yang pakai kinetin, siapa sih yang pakai THI gitu ya. Kin itu kinetin, THI itu tidiazuron. Bentar.
Oke, sebelum kita ke poin selanjutnya, kita lanjutin lagi buat absen ya. Siapa dulu nih? Nurul Safira, hadir nggak? Hadir Ibu. Hadir Ibu, semangat banget Mbak Nurul Safira. Kemudian ada Mbak Galuh Ajeng, Kartika Budiarto. Hadir Bu. Oke, hadir. Kemudian ada Vera Danawaningrum. Hadir Bu. Hadir Ibu. Asik. Mbak Desi Rahmawati. Kecil sekali suaramu Mbak. Mbak Giska Amelia Fasya. Giska hadir Ibu. Oke. Mbak Adinda Kurnia Ramadanti. Hadir Bu. Mbak Vinka Aprinova Ramadanti. Ini Mbak Vinka sama Mbak Adinda emang Ramadanti dua-duanya ya? Mbak Vinka hadir? Oke, Mbak Vinka nggak hadir. Mbak Alia Nadayah Putri Hermawan? Hadir Ibu. Hadir. Kemudian Mbak Tessa Onika Utomo. Hadir Bu. Ainun Amalia. Hadir Ibu. Nanda Febiola. Hadir Bu. Salsabila Wita Alfia. Hadir Bu. Mas Iqbal Farki. Hadir Bu. Hanifah Nurrahmah. Hadir Ibu. Anissa Husna Khotimah. Hadir Bu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Kita cerita lagi tentang kultur jaringan untuk produksi metabolit sekunder dari tanaman obat. Jadi yang tadi kita cerita untuk perbanyakan, ternyata untuk perbanyakan itu kita butuh media yang berbeda-beda, GPT yang digunakan pun berbeda-beda. Ada yang makainya sitokin, ada yang makainya auksin. Sitokin yang dipakai beda-beda, auksin yang dipakai pun juga berbeda-beda. Ada yang memang dia pengen menginduksi tunasnya, ada yang dia pengen menginduksi dari si akarnya, macam-macam. Nah, kemudian kita sekarang ke sini, kultur jaringan untuk produksi metabolit sekunder dari tanaman obat. Jadi ketika teman-teman punya tanaman obat, namanya saja tanaman obat. Tanaman obat ini kita gunakan sebagai bahan baku untuk membuat obat-obatan, obat bahan alam gitu ya. Nah, ketika teman-teman mengambil obat-obatan dari bahan alam, sebagian besar komponen kimia yang ada di tanaman obat, di mana komponen ini punya aktivitas farmakologis yang kita harapkan, itu biasanya berasal dari metabolit sekunder, gitu ya. Kalau metabolit primer biasanya dia digunakan untuk si tanaman ini bertahan hidup. Nah, kemudian untuk metabolit sekunder inilah yang biasanya dia punya aktivitas farmakologis, gitu. Nah, 1/4 dari obat-obatan modern yang beredar di dunia ini berasal dari bahan aktif yang diisolasi, yang diambil gitu ya, dan dikembangkan dari tanaman asalnya, aslinya dari tanaman. Jadi kayak teman-teman kemarin sudah diceritain, oh kita punya kinin itu asalnya dari kina. Oh kita punya digitoksin asalnya dari digitalis. Oh kita punya morfin, oh kita punya kodein, oh kita punya kokain. Nah semuanya kan dari tanaman gitu ya. Jadi ternyata 1/4 dari obat-obatan modern yang beredar di seluruh dunia itu bahan asalnya, zat aktifnya itu diisolasi dan dikembangkan dari tanaman. Nah, zat aktif apa? Ya ini tadi, metabolit sekunder ini gitu ya. Metabolit sekunder inilah yang digunakan sebagai bahan bioaktif. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan metabolit sekunder? Caranya adalah dengan mengekstraksi langsung dari organ tanamannya. Kayak yang teman-teman 2018 sekarang lakukan gitu ya. Mau bikin
krim, mau bikin lipstick, mau bikin opo kemarin, bikin sampo gitu ya, mau bikin penumbuh rambut gitu, mereka mengekstrak langsung dari organ tanamannya. Ya daunnya dikeringkan, diekstrak, ya akar dikeringkan, diekstrak, ya buah, ya biji dikeringkan, diekstrak. Enggak kok Bu, saya tuh penelitian enggak melakukan ekstraksi kok Bu. Lah kamu dapat ekstrak dari mana? Beli Bu. Lah emang kamu beli si orangnya ngekstrak dari mana? Dapat dari mimpi kan enggak kan, pasti dia juga mengekstraksi dulu dari organ tanaman gitu ya. Nah, inilah yang menjadi masalah. Karena kita ngekstraksinya masih langsung ngambil dari si organ tanamannya. Kalau bahan baku obat herbal semuanya ngambil dari tanaman induknya, kayak kita tadi ngambilnya dari akar si pule panda tadi, kita ngambilnya dari akar. Akarnya kemudian kita ambil, kita ekstraksi. Nah, kalau kita ngambil semuanya dari tanaman induknya, dikhawatirkan terjadi kepunahan sumber hayati dari si tanaman ini tadi. Ngeri juga ya. Jadi memang kita nggak pengen ngambil akarnya Bu, tapi kita pengen ngambil metabolit sekunder dari akarnya. Ya sama aja, kamu teman-teman ngambil bahan bakunya ya dari organ tanaman itunya juga kan. Makanya bisa jadi kalau diambil langsung dari tanaman induknya, diambil secara terus-menerus, dieksploitasi banyak-banyak, bisa menyebabkan kepunahan. Nah, sebenarnya metabolit sekunder itu digunakan sebagai apa sih kalau sama tumbuhan gitu ya? Kalau sama kita kan digunakan sebagai obat-obatan dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau untuk tumbuhan sebenarnya penting nggak sih si metabolit sekunder ini? Katanya tadi dia hidupnya pakai metabolit primer, Bu. Makanannya pakai metabolit primer. Jadi metabolit sekunder ini punya fungsi banyak daripada tumbuhan. Yang pertama, sebagai atraktan. Jadi kalau teman-teman punya bunga mawar gitu ya, mawar, sebut saja mawar, dia wangi gitu kan, kemudian dia warnanya menarik gitu. Nah itu adalah atraktan, sehingga dia bisa menarik serangga penyerbu gitu ya. Wah, cantik sekali mawar ini, aku akan menghampirinya gitu kan. Nah, dia tertarik di sana. Nah, sebagai atraktan. Kemudian bisa digunakan untuk melindungi dari stres atau cekaman lingkungan. Jadi umpamanya dia itu bisa mengeluarkan suatu racun gitu ya, yang itu bisa melindungi dia dari serangan hama penyakit dan juga cekaman dari lingkungan gitu ya. Kemudian pelindung terhadap sinar ultraviolet, nah, bisa juga sebagai zat pengatur tumbuh dan juga sebagai zat yang dia gunakan sebagai dalam persaingan tumbuhnya dia dengan tanaman lain sebagai alelopati. Jadi kalau umpamanya dia mengeluarkan si senyawa ini, otomatis di sekitar tempat tumbuh dia gitu ya, nggak ada tanaman lain yang tumbuh. Nah itu adalah alelopati. Jadi dia bisa mengeluarkan metabolit sekunder yang fungsinya bisa menghentikan pertumbuhan tanaman-tanaman di sekitar dia. Nah, ini yang kemudian metabolit sekunder inilah yang kemudian kita kulik gitu ya. Kita gunakan dalam dunia kefarmasian yang nantinya kemudian kita gunakan sebagai obat-obatan, insektisida. Nah, ini contohnya nih ya, pelindung dari serangan penyakit gitu. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya sereh. Nah, sereh itu dia bisa mengeluarkan wangi-wangian gitu ya yang nyamuk tidak suka gitu kan, kalau di iklan autan kan nyamuk tidak suka gitu. Nah itu adalah metabolit sekundernya dia yang fungsinya adalah sebagai pelindung dari serangan hama, di mana metabolit itulah yang kemudian kita ambil dan kita gunakan sebagai repelan. Beda ya, repelan sama insektisida itu berbeda. Repelan itu hanya mengusir saja biar dia nggak datang aja. Kalau insektisida namanya sida ya belakang, jadi membunuh insekta gitu ya. Jadi kayak bedanya sebut merek Baygon sama autan. Kalau Baygon disemprot nyamuknya mati, kalau autan kita duletkan, kita leletkan ke tangan kita, nyamuknya nggak akan mati gitu ya. Jadi dia cuma nggak akan gigit aja, dia menghindar saja.
Nah, itu yang kita pakai adalah si metabolit sekundernya gitu ya. Digunakan sebagai pengharum, pemberi rasa, bahan pewarna, dan juga fungsi-fungsi lainnya. Kalau di dunia kefarmasian sih yang utamanya adalah sebagai obat-obatan ini ya, sebagai anti kanker, antioksidan, obat batuk, obat pilek, obat hati, itu 5 perkaranya gitu ya, macam-macam. Malah nyanyi bubu. Ya, tapi emang metabolit sekunder tanaman ini nggak bisa mengobati penyakit-penyakit hati ya. Nah, kalau penyakit hati kayak kuning gitu mungkin teman-teman bisa pakai Timuno dan kawan-kawan tadi, tapi kalau obat hatinya adalah iri, dengki, hasad, hasut, dendam, dan lain-lain, nah jangan berharap dari metabolit sekundernya tanaman. Itu usahamu sendiri ya untuk nyobatin penyakit hati yang kayak gitu. Ini metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini adalah senyawa organik dari tanaman yang dia punya kemampuan bioaktif. Dan inilah yang kita gunakan sebagai pengobatan. Contoh, kita pengen ngambil metabolit sekunder dari kulit manggis. Contohnya kita punya mangostin di sana. Mangostin itu punya aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Dia punya aktivitas antibakteri. Dia punya aktivitas apa meneh yo, macam-macam lah dia tuh. Sehingga kalau teman-teman lihat kabar gembira kulit manggis ada ekstraknya itu fungsinya macam-macam ya, karena si mangostin itu tadi. Atau teman-teman punya buah naga mau diambil antioksidannya pakai antosian. Ya, antosian itu juga merupakan metabolit sekundernya ya, digunakan sebagai antioksidan biasanya. Nah, ini metabolit sekunder tuh banyak dari tanaman-tanaman. Tadi sudah disebutkan ya, contohnya kalau dari kencur ada kamferin, contohnya dari jahe ada gingerol, sogaol, dan lain-lain. Itu adalah metabolit sekunder. Nah, dengan adanya kultur jaringan, dengan adanya kultur jaringan, teman-teman bisa melakukan perbanyakan terhadap metabolit sekunder yang punya aktivitas biologis ini tadi. Jadi, ketika teman-teman melakukan kultur jaringan, nggak perlu lagi teman-teman pengen ngambil, contoh pengen ngambil apa ya? Pengen ngambil gingerol dari jahe. Teman-teman pengen mendapatkan gingerolnya 3 gram. 3 gram itu teman-teman bisa dapatkan dari 5 kilo jahe. Nah, itu nggak perlu lagi kita ngambil 5 kilo jahe gitu ya. Dengan kultur jaringan kita bisa meminimalisir itu. Nah, ini adalah contoh-contoh produksi metabolit sekunder dari tanaman obat melalui teknik kultur jaringan. Yang pertama di sini kita punya tanaman yang namanya Solanum eleanifolium. Nah, ini enggak di Indonesia ini ya. Ini dari keluarga Solanaceae gitu ya. Masih sekeluarga sama kentang-kentangan. Nah, ketika teman-teman mau mengambil senyawa aktif, zat aktif dari Solanum ini, zat aktifnya namanya adalah solasodin ya, solasodin. Solasodin ini teman-teman kalau mau ngambil pasti butuh tanaman asalnya, bahan asalnya itu banyak. Nah, maka teman-teman bisa memperbanyak produksi dari metabolit sekunder dengan cara melakukan kultur kalus. Ya, jadi kalusnya itu dia akan memproduksi metabolit sekunder si solasodin tadi. Jadi nggak perlu lagi teman-teman memanen banyak banget tanaman ini gitu ya, ngambil berhektar-hektar, kemudian diekstraksi, diisolasi, ngambil solasodin yang nggak perlu, cukup melakukan kultur kalus saja. Jadi teman-teman ambil planletnya, kok planlet sih? Ambil eksplannya, kemudian teman-teman kulturkan pada media, diinduksi produksi kalusnya gitu ya. Nanti si kalus ini akan memproduksi suatu senyawa itu tadi, solasodin. Jadi kita isolasinya enggak dari si tanamannya, tapi dari kalusnya. Kemudian ada Cephalis ipecacuanae. Ya, Cephalis ipecacuanae ini dia juga pakai kultur kalus,
teman-teman bisa mengisolasi alkaloid cefalin sama emetinnya. Kemudian ini kina ya Dek ya, kina atau Cinchona legeriana. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa melakukan kultur jaringan di sana. Nanti teman-teman melakukan isolasi terhadap quinolinnya yang ada di dalamnya. Jadi udah nggak perlu lagi teman-teman jauh-jauh nyari quinin, karena quinin nggak tumbuh sembarang tempat ya, dia hanya ada di dataran-dataran tinggi saja. Nah, teman-teman bisa lakukan kultur jaringan, jadi teman-teman bisa bikin di lab aja, kemudian isolasi dari quinolinnya. Kemudian ada Diospore deltoide. Nah, kita bisa mengisolasi zat aktifnya adalah diosgenin. Ya, dengan kultur jaringan ini kita bisa mengisolasi metabolit sekundernya si Diospore ini, diosgenin namanya. Dengan melakukan kultur dengan menggunakan kultur jaringan tanaman obat, biasanya antara kultur kalus ataupun kultur sel, kalau kita mau ngambil metabolit sekunder ini, maka kita bisa memperoleh produk metabolit sekunder alami secara berkelanjutan, terus-menerus, tanpa kita perlu melakukan eksploitasi berlebihan terhadap si bahan bakunya, tanpa kita memerlukan tanpa kita memerlukan lahan yang luas, tanpa kita memerlukan waktu yang lama, kita bisa meningkatkan produksi metabolit sekundernya. Nah, ini contohnya adalah Adatoda vasica gitu ya. Kita pengen ngambil adalah fasin. Zat aktif yang ada di dalamnya adalah fasin, ya. Bagaimana cara kita mengambil fasinnya? Yang kita kulturkan adalah bagian daunnya atau petiolnya. Kita kulturkan, kemudian kita induksi untuk terbentuk kalus di sana. Jadi kita membuat kultur kalus dari Adatoda vasica ini. Media yang digunakan adalah MS, BAP, dan juga NAA. Nah, ini hasilnya gitu ya, ketika diteliti oleh Salaka dan Sandia, itu pada 90% mereka bisa menghasilkan kalus pada hari ke-7 dengan konsentrasi metabolit sekundernya 3-2%. Itu tinggi, 3-2% itu tinggi. Karena kalau teman-teman, berarti kan dalam 100 gram kalus, teman-teman bisa mendapatkan 3,2 gram si fasin. Dimana kalau teman-teman mencari fasinnya ini dari si tanaman aslinya, itu butuhnya raw materialnya sangat banyak. Bisa berkilo-kilo banyak. Kemudian ini adalah Agastace rugosa. Dia mengandung senyawa asam rosmarinik, dan inilah yang kita gunakan sebagai antioksidan, antiinflamasi, antivirus gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, kemudian teman-teman bisa ambil metabolit sekundernya dengan cara melakukan kultur akar rambut gitu ya. Jadi teman-teman melakukan dilakukan dengan menginfeksi daun dan batang menggunakan Agrobacterium rhizogen gitu ya. Kemudian dikulturkan dalam media cair, setelah 14 hari maka teman-teman dapatkan asam rosmarinik sebanyak 116 mg per gram berat basah. Jadi kalau teman-teman lihat dari kalimat ini, berarti si asam rosmarinik, metabolit sekunder dari tanaman ini bisa muncul ketika ada paparan bakteri. Jadi dia adalah metabolit sekunder yang digunakan untuk melawan gangguan dari luar berupa si bakteri gitu ya. Jadi memang sengaja dipaparkan bakteri Agrobacterium dulu, kemudian nanti dia akan dikulturkan pada media cair, diinkubasi. Nah, pada masa inkubasi ini si Agastace rugosa ini akan menghasilkan asam rosmarinik. Nah, ini bagaimana kita melakukan produksi metabolit sekunder. Nah, ini teman-teman bisa melakukan produksi metabolit sekunder dengan teknik
bioreaktor. Jadi sama kayak kita membuat kultur sel kemarin, kalau kita mau lakukan secara komersil, jadi kita perbanyak dalam jumlah yang besar gitu ya, pakai bioreaktor. Jadi dimasukkan ke dalam tangki bioreaktor untuk menghasilkan metabolit yang banyak. Ini untuk tujuan komersil, karena ini lebih efisien dibandingkan dengan cara konvensional yang teman-teman cuman naruh di cawan petri, kemudian diambil, kemudian suspensinya dibuat dalam tabung reaksi, tambahin lagi tabung reaksi lagi, padahal teman-teman butuhnya berliter-liter, maka langsung saja gitu ya pakai teknik bioreaktor, karena ini lebih efisien. Efisien itu apa sih? Efisien itu nggak cuma hemat waktu, efisien itu ya hemat waktu, hemat tempat, hemat biaya, itu namanya efisien. Hemat tenaga, nah itu efisien. Jadi menghemat segala hal. Kemudian ini adalah Panax ginseng. Nah, teman-teman tahu ginseng ya, ginseng namanya Panax ginseng. Kultur jaringan akar pohon ginseng ini bisa dikembangkan dengan sistem bioreaktor, di mana ketika kita melakukan sistem ini maka bisa menghasilkan zat aktif saponin itu banyak sekali, 500 mg per liter per hari. Ini sudah diteliti zaman baheula gitu ya, tahun 92 sama Park et al. Kemudian produksi alkaloid ginsenositnya dari kultur akar ini dengan bioreaktor itu berskala 1 sampai 10 ton. Jadi bioreaktornya gede banget, Dek. Makanya dibilang bahwa dia lebih efisien karena memang gede gitu ya, nggak cuman kita pakai gelas tabung reaksi atau Erlenmeyer aja, ini udah skalanya gede banget, 1 sampai 10 ton. Bahkan di Jepang dia sudah memproduksi secara dalam skala yang besar gitu ya, dia bikin kulturnya kultur sel gitu. Nah, sehingga kemudian si kultur sel ini bisa menghasilkan metabolit sekunder berupa sikonin, ginsenosida, dan juga berberin. Ini sudah diteliti juga ya sama Burgard tahun 2001. Kemudian taksus. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu banget, taksus menghasilkan senyawa aktif yang namanya taksol gitu ya. Taksol ini sangat terkenal digunakan sebagai anti kanker. Nah, untuk memproduksi si taksol ini sudah dilakukan gitu ya, kultur jaringan dengan teknik bioreaktor. Nah, ini teknik bioreaktor juga telah berhasil dilakukan untuk memproduksi zat anti kanker dari beberapa spesies tanaman taksus, sehingga kemudian dia bisa menghasilkan metabolit sekunder yang namanya adalah taksol. Nah, ini lebih efisien dibandingkan dengan teman-teman memproduksi secara konvensional. Ketika teman-teman mau mendapatkan 1 kg komponen aktif taksol, teman-teman harus menebang 1 pohon taksus, di mana pohon taksus itu untuk menghasilkan taksol segitu, pohon taksusnya harus sudah berumur 100 tahun. Jadi teman-teman harus nunggu si taksus itu tumbuh 100 tahun dulu, kemudian ditebang 1 pohon, dapatlah 1 kg taksol. Dahle, suwe tenan gitu ya. Kalau taksusnya masih muda, ya taksolnya nggak akan sebanyak itu, pasti sedikit, gitu kan. Jadi sudah gitu, kalau kita betul-betul melakukan hal itu ya hilang sudah, punah sudah gitu ya si taksus ya. Karena memang untuk tumbuhnya saja butuh waktu yang sangat lama gitu. Maka pakai teknik bioreaktor ini. Nggak perlulah kita nunggu 100 tahun lagi gitu ya, walaupun katanya si Sobo, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya, aku sih moh gitu ya, males ngapain sih nunggu lama-lama gitu ya, kita gunakan teknik bioreaktor saja. Nah, ini adalah keuntungan teknik kultur jaringan tanaman untuk memproduksi metabolit sekunder. Yang pertama, kita bisa melakukan itu sepanjang waktu. Mau musim gugur, mau musim hujan, mau musim panas, mau musimnya orang nikahan, itu enggak pengaruh deh teman-teman. Jadi mau faktor lingkungan itu enggak berpengaruh. Iklim, mau dia berada di kita lagi ada di Swiss kayak Bu Erga nih, mau saya berada di Indonesia, mau saya berada di Zimbabwe, di Wakanda, di mana kek,
itu nggak pengaruh karena semuanya kita lakukan di dalam lab di mana kondisinya itu kita jaga. Hama juga nggak akan datang gitu ya. Jadi nggak akan kemudian kultur jaringan kita kok diganggu sama hama wereng, diganggu sama hama tikus, sama ada hama ular ya, enggak gitu kan. Jadi semua kondisinya sangat dijaga gitu ya. Jadi nggak tergantung faktor lingkungan. Kita bisa lakukan sepanjang waktu. Kemudian sistem produksinya teman-teman bisa atur. Produksinya teman-teman bisa sesuaikan tergantung kebutuhan. Teman-teman kalau pasaran kalau di bulan-bulan dekat-dekat puasa nih mereka mintanya tinggi nih kok dekat puasa. Enggak ada lagi booming deh. Ini lagi booming banget nih. Dia butuh benihnya banyak nih, dia butuh metabolit sekundernya banyak, ya udah tinggal diproduksi aja banyak-banyak. Dia butuhnya cuma dikit, ya udah turunin aja produksinya gitu ya. Jadi sistem produksinya sangat mudah diatur. Kita semua yang memegang kendali itu. Kualitas dan produknya konsisten. Ya berbeda dengan kalau teman-teman nanam cabai gitu ya, nanam cabai itu bisa jadi ketika nanam pertama hasilnya bagus, nanam kedua dia keriting gitu. Atau panen pertama hasilnya bagus, panen kedua bagus, panen ketiga gagal. Nah, itu kan nggak konsisten. Tapi ketika kita pakai kultur jaringan, ulala, hasilnya konsisten. Kemudian opo ini mengurangi penggunaan opo ini. Ini maksudnya mengurangi penggunaan lahan, waktu dan juga tenaga gitu ya. Ini adalah keuntungan dari teknik kultur jaringan untuk memproduksi metabolit sekunder. Kemudian ini adalah strategi untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya elisitor. Apa itu elisitor? Elisitor adalah perlakuan cekaman fisik maupun kimia pada kultur sehingga ini bisa memacu metabolit sekunder. Contoh kayak yang tadi. Yang mana tadi? Yang ini tadi, untuk menghasilkan asam rosmarinik, kita perlu berikan dia cekaman dari Agrobacterium rhizogen. Sehingga ketika ketemu sama Agrobacterium rhizogen, dia ingin mempertahankan dirinya, dia mengeluarkan metabolit sekunder berupa asam rosmarinik. Nah, inilah yang dinamakan dengan cekaman. Nah, dengan penambahan elisitor ya. Nah, elisitor itu tadi ada elisitor abiotik dan juga biotik. Cekaman abiotik itu teman-teman bisa atur temperaturnya. Jadi teman-teman pengen mendapatkan tanaman yang tahan terhadap suhu tinggi, ya dibikin suhunya tinggi gitu kan. Pengen diatur sinar UV-nya, diatur pH tumbuhnya bagaimana. Itu adalah cekaman abiotik. Jadi nanti teman-teman dengan melakukan kultur gitu ya, dilakukan contoh fusi protoplas gitu ya. Pengen ngelihat hasil dari fusi A, B, C, D. Dari A, B, C, D ini dengan cekaman abiotik yang seperti ini, suhunya tinggi, sinar UV-nya seperti ini, pH-nya seperti ini, yang mana yang paling strong? Nah, itu adalah cekaman abiotik. Kemudian elisitor biotik. Elisitor biotik itu tadi contohnya yang tadi ya, yang pakai bakteri. Nah, ini atau pakai kitosan dan juga berbagai ekstrak protein. Ini bisa memacu produksi dari metabolit sekunder gitu ya. Ada juga nih untuk memacu produksi metabolit sekunder ada nih tanaman-tanaman yang memproduksi metabolit sekunder itu sangat tinggi pada temperatur panas atau malah pada temperatur panas metabolit sekundernya malah hilang kabeh. Contohnya yo si winya atsiri gitu ya. Nah, ini cekaman abiotik. Oke, itu tadi adalah kultur jaringan tanaman obat sebagai untuk memproduksi metabolit sekunder. Nah, sebelum masuk ke ke materi bab selanjutnya, kita habisin dulu buat daftar hadirnya. Mbak Adenisa hadir? Hadir, Bu. Oke, Mbak Dea Lusnita Miliona? Mbak
Nadia Isla, Hadir, Bu. Mauli Salwa Azizah, Hadir, Bu. hadir. Fatona, Hadir, Ibu. Cilurut lu. Ya, berarti 3 orang ini yang kayaknya pindah ke kelas kemarin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi ke penyimpanan tanaman obat langka secara in vitro. Wait, bentar, tunggu bentar. Penyimpanan tanaman obat langka secara in vitro. Langka tuh kalau di kita kan jarang gitu ya, hampir punah gitu ya. Dulu saya waktu di Purwokerto bilang langka itu nggak ada. Ambilin itu sih gitu kan. Langka kok katanya. Langka tuh artinya nggak ada. Langka. Lucu amat. Ida Arafah Azahranim 109. 109. Oh iya, belum ya? Oke, hadir. Oke, penyimpanan tanaman obat langka secara in vitro. Ya, jadi ketika suatu tanaman itu punya suatu khasiat yang diyakini sama orang-orang, mantap nih khasiatnya gitu kan, sehingga kemudian dengan khasiatnya itu kemudian nilai ekonomisnya dia menjadi tinggi gitu ya, ketika dijual jadinya mahal, maka orang-orang itu akan berlomba-lomba akan melakukan eksploitasi terhadap si tanaman ini. Contoh si tadi itu buah merah itu cuman adanya di Papua. Udah gitu dia punya aktivitas farmakologis yang sangat menarik gitu ya. Dia bisa sebagai afrodisiak, menambah stamina gitu kan. Nah, itu kemudian orang pengen nih beli si buah merah ini. Nah, otomatis karena yang punya buah merah ya kan prinsipnya gitu ya, semakin barangnya langka, peminatnya banyak, harganya semakin tinggi. Nah, ketika barangnya tinggi, orang itu akan mati-matian nyari si barang ini biar bisa dijual gitu kan. Nah, terjadilah nanti eksploitasi yang berlebihan terhadap si tanaman tadi. Nah, tapi eksploitasi yang berlebihan ini ketika tidak diimbangi dengan budaya yang berkelanjutan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelangkaan. Ya. Kayak kemarin waktu teman-teman awal-awal Covid, sebenarnya masker itu banyak. Tapi kemudian karena adanya demand, permintaan yang meningkat, maka kemudian harga si masker ini meningkat. Semakin meningkat, kemudian dijualnya semakin mahal, orang-orang jadi gimana caranya saya bisa menjual masker. Jadi dijual dengan harga yang mahal, kemudian dieksploitasi habis-habiskan kan. Maskernya pada diborong kan ini. Habis. Jadi terjadi kelangkaan masker gitu. Kenapa? Karena tidak ada kelanjutan produksi masker di sana gitu ya. Nggak ada supply yang mengimbangi di sana. Sama kayak gini juga, ketika kebutuhan tanamannya itu meningkat, jadi eksploitasi berlebihan, tanpa adanya budidaya yang berkelanjutan, terjadilah kelangkaan. Nah, apa saja sih tanaman obat yang mengalami kelangkaan? Nah, tadi salah satunya sudah disebutkan ya, Purwoceng. Purwoceng atau Pimpinella puacan. Ini sudah masuk ke kategori hampir punah, Purwoceng ya. Kemudian ada lagi Pule Panda, Rauwolfia sarpantina, tadi juga sudah disampaikan bahwa Pule Panda ini yang diambil adalah bagian akarnya. Jadi ketika bagian akarnya diambil, otomatis tanamannya akan mati gitu ya. Dan ini kalau berlangsung terus-menerus, dieksploitasi terus-menerus, ya habis sudah si Pule Panda ini. Kemudian ada lagi tanaman inggu namanya, Ruta angustifolia. Kemudian ada lagi Pronojiwo.
Eucresta horsfieldialah hangele. Eucresta horsfieldi. Nah, pronojiwo. Kemudian ada lagi temu putri, ya, Curcuma petiolata, Pulosari, Alixie renwardii. Nah, ini adalah tanaman-tanaman obat yang sudah mengalami kelangkaan. Nah, ketika teman-teman ketemu sama obat-obatan yang mengalami kelangkaan, maka teman-teman bisa lakukan penyimpanan tanaman obat yang langka ini secara in vitro. Keuntungannya apa sih ketika teman-teman melakukan penyimpanan tanaman obat secara in vitro? Keuntungannya adalah teman-teman bisa menyimpan plasma nutfah tanaman langka atau tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi. Tahu kan plasma nutfah? Plasma nutfah itu informasi genetik yang dimiliki oleh si tanaman ini. Jadi disimpan informasi genetiknya. Kemudian biakan bisa disimpan, kemudian sewaktu-waktu kita bisa regenerasikan, diperbanyak kembali kalau kita lagi butuh. Itu keuntungan kalau kita menyimpan tanaman obat secara in vitro. Contoh kasusnya adalah kasus dari si Purwoceng tadi, Pimpinella roachan. Jadi konservasi secara in situ atau konservasi di habitat aslinya itu sudah susah dilakukan. Kenapa? Karena habitat alaminya itu sudah rusak. Hutan konservasi sudah rusak. Jadi ketika mau menanam di tempat aslinya udah rusak. Mau dipindah, mau dikonservasi ex situ secara di tempat yang lain gitu ya. Kendalanya adalah si Purwoceng ini susah dibudidayakan di tempat lain, di luar habitat aslinya. Jadi Purwoceng ini saat ini tuh ditanam oleh petani-petani di wilayah yang enggak luas, sangat sempit gitu ya. Namanya Desa Sepunang, di dataran tinggi Dieng. Mungkin teman-teman tahu Dieng gitu ya, tempat yang sangat indah, dingin sekali, dataran tinggi gitu ya. Purwoceng tuh rumahnya di sana. Suka yang dingin-dingin. Jadi kalau sembarang dikonservasikan ke tempat lain, nah nggak cocok, nggak bisa dia dibudidayakan di sana. Nah, sehingga kemudian kita bisa lakukan penyimpanan secara in vitro. Jadi biakan Purwoceng ini tadi kita simpan selama 4 minggu pakai teknik enkapsulasi tunas pucuk secara in vitro. Pakai 2,5% natrium arginat, kemudian media DKW, kemudian ditambah pakai BA sama CaCl2 selama 15 menit. Nah, ini teknik penyimpanan secara in vitro untuk koleksi aktif. Nah, teman-teman bisa dapatkan keadaan tumbuh normal menggunakan formulasi medianya adalah formulasi media untuk perbanyakan, dan ini perlu dilakukan subkultur berkali-kali. Nah, kalau teman-teman melakukan ini, maka bisa boros waktu, boros media gitu ya. Sehingga teman-teman bisa lakukan gitu ya metode penyimpanan pertumbuhan lambat melalui penghambatan. Jadi teman-teman simpan si tanaman ini dalam kondisi minimal. Jadi beda ya kalau teman-teman melakukan koleksi atau penyimpanan tanaman itu masih dalam bentuk aktifnya, ya dia akan tumbuh normal gitu ya, tumbuh normal. Namanya tumbuh normal, dia butuh makan gitu kan, butuh nutrisi, perlu disubkultur berkali-kali, dan ini capek gitu ya, waktunya kita perlu boros waktu gitu ya, media yang kita gunakan banyak gitu. Gimana caranya biar kita bisa bisa menghemat waktu dan media? Maka teman-teman melakukan metode penyimpanan pertumbuhan lambat gitu ya. Jadi dihambat pertumbuhan dari si tanaman ini. Kita lakukan yang namanya penyimpanan dalam kondisi minimal. Nah, teknik pertumbuhan minimal, keuntungannya apa? Yang pertama, efisien. Risiko kontaminasi dan mutasinya lebih rendah dan juga sumber dayanya lebih memadai. Prinsipnya bagaimana sih kita melakukan pertumbuhan minimal? Prinsipnya adalah kita buat eksplant ini berada dalam kondisi di mana metabolisme dan pertumbuhannya dia itu ditekan. Jadi
kecepatannya untuk melakukan metabolisme, kecepatan dia untuk bertumbuh itu sangat rendah. Gimana caranya? Ya diatur. Komposisi dari medianya itu diatur. Lingkungan fisik dari kulturnya itu diatur. Sehingga metabolisme dari si explant ini menjadi lambat. Jadi nggak perlu terlalu sering kita lakukan subkultur, terlalu sering kita ganti medianya, terlalu sering kita beri perlakuan, itu nggak perlu. Jadi dengan melakukan teknik pertumbuhan minimal ini kita bisa melakukan bisa menghemat bahan, menghemat waktu, dan juga bau. What is bau? Bau adalah tenaga. Bu Riri kalau ngobrol suka campur bahasa Jawa, jadi nikmatilah. Nah, kemudian ini adalah perlakuan. Perlakuannya yang teman-teman lakukan, turunkan kadar nutrisinya. Jadi di media itu jangan dikasih banyak-banyak nutrisinya. Nanti dia suka makan banyak-banyak gitu kan. Jadi turunkan saja kadar nutrisinya. Kemudian tambahkan zat osmoregulator. Di mana osmoregulator ini bisa menghambat pertumbuhan dari si explantmu. Kemudian tambahkan zat penghambat. Kemudian disimpan pada temperatur, intensitas cahaya, sama lama penyinaran itu di bawah titik optimal. Jadi kalau pada titik optimal ya dia akan senang, dia akan berkembang gitu ya. Jadi taruh di bawah titik optimal. Jadi pertumbuhannya dia, perkembangannya dia itu akan bisa ditekan. Ini adalah teknik pertumbuhan minimal pada temulawak gitu ya. Jadi pada tahun 2017 Masahid itu sudah melakukan penyimpanan gitu ya pada biaan temulawak, di mana dia itu pakai zat penghambat tumbuhnya itu pakai paklobutrazol gitu ya. Dia pakai konsentrasinya 5 mg per liter. Dan ternyata ini bisa mengurangi frekuensi subkultur yang awalnya dia melakukan subkultur itu tiap tiap 2 bulan sekali, 2 bulan subkultur, 2 bulan subkultur, 2 bulan subkultur. Ini dia bisa melakukan subkultur itu jadi 7 bulan sekali aja. Jadi kalau dia melakukan kalau dulunya dia melakukan 14 kali subkultur, nah dengan melakukan teknik pertumbuhan minimal temulawak ini, dia bisa subkulturnya cuma 2 kali aja. Alangkah efisiennya gitu ya. Kita nggak perlu subkultur berkali-kali, nggak perlu butuh banyak-banyak media, nggak perlu capek-capek melakukan subkultur. Jadi ini untuk menyimpan temulawak kita perlu lakukan ini. Bisa lakukan cara ini. Kemudian daun dewa, Ginura procumbens ya. Nah, ternyata untuk melakukan penyimpanan daun dewa atau Ginura procumbens ini pakai media MS, pakai ditambahin pakai ABA gitu ya. Ini bisa menghambat pertumbuhan sampai 7 bulan. Lama juga ya. Dimana memang biasanya untuk normalnya untuk subkultur biasanya 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan ada yang sebulan sekali gitu ya. Ini bisa dihambat sampai 7 bulan. Kemudian bisa teman-teman melakukan penghambatan pertumbuhan. Ini tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan. Alhamdulillah. Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan secara in vitro. Jadi teman-teman gunakan sebagai osmoregulator. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman menambahkan senyawa-senyawa yang memang bisa menghambat pertumbuhan dari si explantnya teman-teman. Contohnya apa? Banyak. Manitol, sorbitol, itu kan osmoregulator gitu ya. Dia adalah senyawa yang bisa diatur, bisa mengatur tekanan osmotiknya. Jadi bisa mengatur pertumbuhan, bisa menghambat pertumbuhan dari si explant. Atau teman-teman pakai senyawa-senyawa kayak paklobutrazol, sikosel, ansimidol, kemudian inhibisol asam absisat, nah, itu bisa juga. Atau teman-teman turunkan nutrisinya yang ada di media. Jadi media dasarnya itu diencerin gitu ya. Jadi setengah atau seperempatnya sekalian. Puasa lah situ kan, kuntet sana gitu kan. Kemudian mengurangi komposisi garam medium, menyimpan dia pada suhu rendah dan juga mengencerkan garam-garam mineral serta menurunkan konsentrasi sukrosa. Intinya adalah menurunkan nutrisi yang diberikan pada si plantlet. Sehingga pertumbuhannya itu menjadi
terhambat. Tiba-tiba bersin lalu meler gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa gunakan yang namanya teknik kriopreservasi. Nah, ini mungkin kemarin saya sempat kasih gambaran gitu ya, di mana teman-teman pernah nonton film, orangnya ini sakit, tapi saat ini kita belum menemukan pengobatannya, terus orangnya itu dibekukan pada suatu kapsul, kemudian 3.806 juta tahun kemudian dia dihidupkan kembali. Nah, dilelehin, dihidupkan kembali. Nah, itu namanya teknik kriopreservasi. Atau mungkin teman-teman pernah lihat SpongeBob gitu ya, masuk ke dalam kulkas, kemudian awalnya cuma mau ngambil peti ke sana, tapi terjebak di sana, ketika dibuka tahu-tahu sudah pada tahun buh kapan gitu ya. Nah, itu adalah teknik kriopreservasi. Jadi ini merupakan suatu teknik penyimpanan materi genetik tanaman, termasuk ya tanaman obatmu tadi, pada suhu yang sangat rendah. Biasanya kita pakainya adalah nitrogen cair. Kalau pakai nitrogen cair, suhunya bisa sangat rendah, mencapai minus 96 derajat Celcius. Nah, ini ideal, sangat baik untuk digunakan sebagai penyimpanan plasma nutfah jangka panjang gitu ya. Kalau yang tadi kan jangka pendek, cuman 2 bulan di subkultur, 7 bulan di subkultur. Jadi perlu subkultur berkali-kali. Tapi kalau kita mau menyimpan plasma nutfah ini dalam jangka yang panjang, 8 tahun contoh, 80 tahun contoh. Ya kan kalau kita melakukan subkultur itu akan berulang kali di mana itu kita punya resiko terjadi mutasi di sana gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai teknik kriopreservasi aja. Nah, jadi dia disimpan pada nitrogen cair suhu minus 196 derajat Celcius gitu kan. Nah, dengan cara ini materi kriopreservasi ini bertahan hingga waktu yang tidak terbatas, unlimited gitu ya. Kok unlimited sih? Tak terbatas. Waktu ki apa sih jenenge? Apa sih? Apa sih, Dek? Kok saya ngeblank sendiri? Ya, gitulah ceritanya ya. Kok saya malah jadi mikir bertahan nggak terbatas waktunya tuh namanya apa? Ntar kalau ada yang ingat namanya apa bilang ya. Saya suka kepikiran sampai tidur nanti malam. Nah, ini dengan cara ini dia bisa menjaga konsistensi genetik ketika dia dipanaskan kembali, itu bisa kita gunakan lagi. Ini adalah teknik kriopreservasi. Gambarannya adalah seperti yang di film-film itu. Oke, ini adalah thank you. Jadi materi kita hari ini nyampe situ saja. Ada yang mau ditanyakan teman-teman nyampe sini? Dek. Nah, nyala tuh kameranya Mbak Dian. Berarti masih ada orangnya. Ada yang mau ditanyain atau sudah cukup jelas, sangat jelas? Bener ya, kalau nggak ada yang ditanyain berarti jelas ya. Ntar ketika dikasih kuesioner sama Bu Gayatri, Bu Riri nggak jelasin nih gitu kan. Padahal ditanya kalian yang nggak mau nanya. Oke, baik. Gimana Mbak Salsabila? Baik Bu, izin bertanya Bu. Kalau misalkan dia yang di dalam suhu beku tadi itu Bu, yang minus 196 itu berarti dia itu pertumbuhannya itu terhenti atau gimana ya Bu? Jadi dia nggak bertambah besar atau bertambah ini. Betul, jadi kita benar-benar menghentikan pertumbuhan dia, metabolismenya dia itu sama sekali dihambat. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi kan kita menghambat pertumbuhannya. Jadi dia tetap bertumbuh, hanya saja dengan kecepatan yang sangat lambat, karena memang kita turunkan nutrisi yang diberikan, kita beri penghambat untuk tumbuh. Nah, kalau pakai kriopreservasi, seakan-akan dibikin mati suri gitu loh Mbak. Dihentikan pertumbuhannya sama sekali. Kemudian nanti ketika akan kita gunakan baru dilelehkan, kita pakai materi genetiknya masih bagus gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Mbak Salsabila. Ada lagi? Nggak ada aja lah. Udah capek. Wah, ada Mbak Giska. Gimana Mbak Giska?
Baik Bu, maaf izin bertanya. Kan tadi Ibu sempat ngejelasin metabolit sekunder yang ada di kalus ya Bu. Kalau sumpah metabolit sekunder itu dalam keadaan ataupun porsi kandungan itu lebih banyak dalam suatu kalus, itu bakal lebih baik ataupun nanti itu bakal berlebihan gitu ya Bu untuk pas jadi ke tanaman barunya Bu. Gimana ketika metabolit sekundernya itu banyak pada kalus, akankah lebih baik atau tidak ketika menjadi tanaman, ketika sudah menjadi eksplan begitu maksudnya? Sudah menjadi planlet gitu maksudnya? Iya begitu Bu. Oke, jadi ketika kita mau bikin metabolit sekundernya banyak-banyak pada kalus, itu yang kita mainkan adalah medianya. Nah, tergantung si Mbak Giska ini nanti mau menghasilkan tanamannya ini memang ditujukan untuk membuat metabolit sekundernya banyak atau enggak. Kan kita tujuannya pengen buat tanaman yang menghasilkan metabolit sekundernya banyak-banyak gitu kan. Ya sudah, nggak masalah gitu. Tapi di sini tujuan kita memicu produksi metabolit sekunder pada kalus adalah biar kita nggak usah nanam tanaman lagi, biar kita nggak perlu melanjutkan lagi dia menjadi planet kayak ditanam gitu, nggak perlu gitu. Jadi kita memang pengen memanen metabolit sekunder itu pada fase kalusnya gitu. Jadi memang sengaja di kalus itu dipacu produksi dari metabolit sekundernya. Itu Mbak Giska. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Giska. Ya, ada lagi. Tak hitung sampai 100. Oke, nggak ada. Oke, karena nggak ada lagi yang mau nanya, nyalakan kameranya semuanya, kita bikin berita acara perkuliahan. Bu Riri ki piye jare kontakon, giliran arep takon dihitungnya ngawur. Yuk, nyalakan kameranya, yuk kita bikin BAP perkuliahan. BAP perkuliahan, berita acara perkuliahan. Ya wis lah. Oke. Slide pertama kita fotoin ya, 1, 2, 3. Kalian nggak mau pakai filter gitu biar cantik fotonya? Loh, kok ini nggak? Saya ulangin lagi fotonya, nggak kena. Oke, filternya udah pada muncul. 1, 2, 3. Udah pakai toga aja, Mas Rian. Tanaman obat keluarga ya. Ya kayak Jaya aja kamu. Bukan, itu punya Juwini. Kemudian slide kedua kita fotoin. 1, 2, 3. Oke. Sip, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi nanti di ujian akhir semester ya teman-teman. Kalau saya banyak kurang dalam menyampaikan materi atau ada jawaban-jawaban saya yang kurang memuaskan, mohon maaf, dan juga saya mohon kritik, masukan, saran gitu ya. Nanti boleh disampaikan di kuesioner akhir semester, boleh. Dengan begitu saya cukupkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat sore. Sore.